Sirul Asrar masih bab 7 video 2. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi epistemologi ajaran Islam nampaknya memiliki basis dan karakter yang berbeda. Di antaranya pengetahuan bayani itu kan didasarkan pada teks, ya. Sedangkan burhani pada rasio, ya. Dan irfani pada intuisi, itu kesimpulannya. Jadi metode bayani itu dasarnya menggunakan teks. Burhani pada asbab, betul kan? Nas, wahyu itu bayani kan? Ya, referensinya ya. Sedangkan burhani pada akal, kecerdasan, pikiran, asbab. Dan irfani kepada intuisi. Pertanyaannya intuisi kalau nyari referensi kemana? Bagi yang belum bisa istihad, wahyu, tapi bukan ayat yang sifatnya di atas. Ya, beda. Banyak dibuka di mutasyabih, ya. Insya Allah nanti adung sampai ke sana, ya. Siap-siap aja kepala botak, enggak ya, enggak. Ya. Memang susah Pak lapisannya, gitu. Jadi yang terbaik adalah menggunakan ketiga itu. Tiganya itu. Bayani, burhani, irfani, atau bisa disebutkan secara teks Qur'ani atau teks secara dasar-dasar nas, dan burhani secara asbab, ya, kemudian secara intuisi. Itu yang bagus. Dakwah juga begitu. Sudah sanggup membuat tesis kayak gitu, membuat misalnya apa? Untuk diuji itu namanya apa namanya? Itu 3. Ya. Harus. Ya. Jadi 3 tadi pendekatannya harus begitu, tidak dilakukan secara alternatif ya, di mana satu dan apabila tidak memungkinkan diambil yang lain, tidak begitu. Jadi pendekatan tadi digunakan secara sirkular. Ini bingung juga nih. Sirkular, ada saatnya menggunakan ini sirkular, ya. Yaitu digunakan bersama-sama apabila diperlukan. Pada saat diperlukan digunakan sama-sama. Jadi ada 3 pemahaman. Ini dipakai secara irfani nih. Yang itu pakai burhani nih. Kadang-kala ini ditukar, irfani itu burhani, sama main biliar. Apa bahasanya nyempit sih, susah ini ya. Ya gitu. Dalam situasi tertentu, bobot penggunaan salah dari salah satu dari kedua pendekatan itu, bobotnya mungkin ada yang lebih dominan. Contohnya, gini, kita contohkan aja lah supaya jangan susah. Dalam kasus penentuan awal bulan Komariah, ada yang menggunakan pendekatan burhani. Burhani itu pendekatan secara asbab, rasio, ya. Sementara untuk kasus kunut, sholat tarawih, haji, dan lain-lain, ada yang memaksimalkan peran secara bayani, harus melalui teks, nas, ya kan? Nah, kira-kira gitu. Meskipun demikian, penggunaan secara sirkular, ya, maksudnya gini, tidak hanya menggunakan suatu pendekatan saja secara egois, tidak. Itu maksudnya. Paham kan sampai di sini ya, kawan ya? Kita kembali kepada yang sifatnya sirkular. Nanti ini kita perdalam lagi dalam langsung amalan beberapa contoh terkait dengan ibadah mahdah. Ya, insya Allah. Sekarang kita kembalikan dulu ke Sirul Asrar. Jadi dasar untuk memahami Sirul Asrar tadi, Endung tanya coba, irfan, bayan atau
atau sifatnya burhan? Jawab. Yang akan Antum bahas, tiga-tiganya tetap dipakai. Tiga-tiganya. Ya. Nah. Kembali dulu ke Asirul Asor metode burhaniyah. Burhan dulu. Sekarang kan antum setidaknya penjelasan antum bertaklim udah paham ya? Ya, ke Asirul Asor ya. Contohnya, untuk para pengajar metode bayan atau penterapis ketika memberikan pengertian tentang iman. Ini beda nih. Iman ya. Begini. Ini bayan nih. Contohnya ya. Nu'minu anna imana qaulun bil lisan. Was'adun bil qalbi. Wa amila bil jawarihi. Yajid bil ta'ati. Wa yankusu bil maksiati. Wa yaqwa bil ilmi. Wa yadaifu bil jahli wa yakum bil taufiki. Kira-kira penjelasannya begini. Berarti ini metode bayan ya. Akan lebih gampang nih. Nih, coba nih perhatiin. Numinunu imana qaulun bilisani. Artinya kami yakin bahwa keimanan adalah mengucapkan dengan lisan. Iman harus diucapkan dengan lisan, itu bayani. Ya. Sudah itu was'adun bil qalbi wa amila bil jawarihi yajid bil taati. Pembenaran dengan hati. Kan sering orang ngomong gitu kan? Itu bayani itu metodenya. Dan pelaksanaan dengan anggota badan. Ya, iman itu bertambah dengan ketaatan. Naik kan? Wayani. Ya. Kemudian wayan kusubil maksiati. Wayawa bil ilmi. Wayadaifu bil jahli. Wayakum bil taufiki. Artinya berkurang dengan kemaksiatan, dengan kuatnya iman. Naik lagi kan? Ya, sudah itu akan kurang kemaksiatan tuh. Menguat dengan ilmu, naik ilmu. Iman tuh. Nah, kemudian melemah dengan kebodohan. Kebodohan lemah dan timbul karena adanya taufik. Itu metode bayan perkara iman. Sekarang kalau antum mendengar dakwah tidak ngerti metode iman kemana-mana kan? Betul kan? Padahal cukup dengan itu aja kita sudah mantep kan? Itu dia. Contohnya gitu. Jadi ini perlu penjelasan yang lebih mudah gitu ya. Jadi sesuai dengan namanya Kitab Sirrul Asrar, rahasia segala rahasia. Setidaknya terdapat 24 macam tadi rahasia yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab itu. Andung sebagai pentaklim hari ini, yang fakir nih, bodoh ini, coba ya mengungkapkan secara singkat sebagian kecil dari 24 rahasia tadi. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Pertama, pembahasan ini dimulai dengan keberadaan manusia yang dilihat dari sudut pandang jiwa. Keberadaan kita ini dari sudut pandang jiwa. Arti kata keirfani yang awal. Ya. Jiwa, ya. Dan juga raga. Artinya kebayani, pakai nas. Betul kan? Nah, secara umum manusia mempunyai ciri-ciri fisik yang hampir sama. Secara umum. Ya. Betul kan? Tapi dari sisi jiwa, setiap orang berbeda-beda. Betul kan? Beda. Karena itu perlu penjelasan yang khusus. Disitulah bergabung sirkular 3 metode tadi. Tuh. Kata-kata itu udah sirkular 3 metode tadi. Nah kalau antum sudah membuat tesis misalnya atau membuat semacam modul, itu udah keren nih, gitu. Udah bagus tuh. Karena itu perlu penjelasan yang khusus.
yaitu sebuah kaidah tentang jalan menapaki suatu tingkatan ke tingkatan lainnya untuk bisa mencapai alam ilmu sebagai tingkatan tertinggi. Ini sudah antum bahas melalui risalah di bab sebelumnya. Silakan baca ulang bab 1 sampai bab 6. Itu sirkular dari 3 metode tadi. Makanya kemarin pas ada yang nanya bingung. Karena antum gabung 3 metode tadi kemarin, Pak. Yang 1 sampai 6. Maka harus dijelaskan dulu tingkatan alamnya. Kemudian metodenya apa? Nah, membaca buku misal Fihi, Mafihi, Sirul Acor, Ya Ulumuddin, tanpa kita tahu metode apa yang digunakannya dan apakah saatnya sirkular, bingung antum. Nah, pertanyaannya di filsafat yang antum pelajari di sekolah atau di universitas, dijabarkan nggak tadi? Antum agak ragu sama dosennya kalau nggak menjabarkan itu. Itu harus tugas dosen loh, menjabarkan. Ini bayani, ini irfani, ini sirkular. Kan pertanyaannya gitu. Ini antum nggak mengkritik, tidak mengkritik. Jadi konsumsi kaji sekarang bukan untuk antum sebetulnya, maaf. Bukan. Tapi alangkah baiknya kalau antum yang sedang merintis sudah sampai titik sini. Tolong ingat, Islam ngajarin pola berpikir yang benar, ada aturannya. Bayani, apalagi? Terakhir, irfani. Setidaknya tahu. Itu yang pertama, udah antum bahas bab 1 sampai bab 6. Coba baca bab 1 sampai bab 6. Mungkin lebih ngerti, akan lebih paham. Nah, jadi Sirul Asr itu ada dikelompokkan 4 bab dari 24 bab. Sebenarnya itu ibadah-ibadah pokok, sholat, zakat, puasa, tapi dilihat dari perspektif tasawuf. Dibagi 4 kelompok. Yang kedua kelompok sekarang masuk. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa jalan pertama menuju kesempurnaan adalah tobat. Baru masuk tobat. Antum ingin sempurna menjadi insan yang baik, menurut penilaian Allah adalah tidak jalan lain. Harus tobat dulu. Kalau tidak tobat, puasa antum, sholat antum sampai 1000 rakaat juga ambles tuh. Kalau tobatnya nggak ngerti, duduk. Makanya Nabi yang masuk sehari 100 kali tobat, Pak. Padahal dia dijamin tidak berdosa. Kalau antum ingin sempurna, tolong makomat pertama yang antum mesti renungkan adalah tobat. Kalau antum meminta, antum tidak mengakui kesalahan diri antum, maka permintaan antum nol. Itu prinsip syariat. Jadi makomat dasar pertama adalah tobat. Jadi kalau berdoa apa dulu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Baru minta. Supaya doa kita sampai baru dijalanin dengan sholawat. Kan gitu syariatnya. Iya kan? Jadi pertanyaan sekarang. Dalam metode kedua di Sirul Asr, untuk sempurnanya manusia, stasiun awalnya disebut tobat. Ibarat stasiun tobat. Kita bahas tobat. Kata siapa? Stasiun pertama tobat. Kata Allah, bukan kata antum. Jadi istidlal dalilnya tobat adalah Al-Baqarah ayatnya. Suratnya 2, ayatnya 2. Karena tobat itu goyang-goyang. Angka 2 kan goyang-goyang. Dibaca tuh 2. Dibaca. Itu dasarnya. Yang antum sampaikan itu dasarnya. Bukan kata antum, kata Allah, kata firman.
maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Poinnya ya, poinnya nih ya. Dosa itu ada dua. Ada dosa zahir. Kalau perempuan dosa zahirnya jelas, waktu haid sampai nggak boleh sholat. Betul kan? Nggak boleh mendekat kepada Allah. Apakah manusia juga yang namanya laki-laki ada haid nggak? Ada. Hawa nafsu. Maka ditobati dulu. Jangan dulu mendekat ke Allah. Jangan dulu kemana-mana. Masukkan makomat tobat dulu. Jangan merasa dirinya soleh. Betul kan? Kenapa? Karena memancarkan nubtah ya, itu adalah melalui najisu. Nawa itu yang disebut nafs. Ya, itulah haidnya laki-laki. Paham? Paham gak nih? Kajinya kemarin. Maka sebelum antum menghadap Allah, bersihkan dulu. Pertama dengan wudu. Ya, nawaitunya tangan kamu yang mengambil hak orang kalau berwudu. Kalau air udah jelas ngebersihin kotoran lahir, ngapain diingat lagi? Itu anak-anak namanya, betul kan? Yang jiwa dong. Bila perlu masuk astagfirullahaladzim, takut masih ada kotoran jiwa, ya Allah, ampuni saya mau menghadapmu. Makomat pertama ya adalah tobat. Kalau antum ingin sempurna, itu maksudnya. Quran tuh. Jadi nggak bisa menghadap Allah itu merasa paling benar, nggak bisa. Banyak maaf. Akui kesalahan. Karena tempat salah memang di manusia. Ini diperkuat, masalah tobat ini penting. Kalau ingin kamu dimuliakan sama Allah menjadi manusia sempurna, jangan lupa makomat awal stasiunnya adalah tobat. Sampai Nabi 100 kali tobat. Lalu diperkuat sama Allah perkara tobat ini dengan ayat lain, bayangin. Al-Furqan ayat 70. Baca. Al-Furqan ini surat 25. Jadi ayat ini mempermudah amalan. Jangan meminta dulu deh. Sebelum antum mengakui antum bersalah. Udah tobat aja deh. Allah Maha tahu kok. Jomblo lagi. Rezeki egosentris tidak akan bisa kalau antum tidak bertobat dulu. Sepakat? Jangan sepele langsung meminta tanpa wudu. Wudu ada lahir ada batin. Mentok kerja nggak kerja. Tobat antum yang belum bersih. Sepakat gak? Jadi mempermudah kita. Tobat aja deh. Udah tobat aja deh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ribuan aja kali gitu deh. Apa Allah itu tahu deh. Kalau antum sudah bersih, Allah nolong. Dirubah semua kejahatan. Dirubah semua kendala. Kita yang mempersulit. Setuju? Kan itu Quran.
Betul nggak? Ayat 1000 dinar. Ayat cocok jodoh. Pusing ini. Taubat yang belum benar. Stasiunnya dilakukan mau ke Bukit Tinggi, loncat langsung ke Bukit Tinggi. Emangnya ada sayap? Ya udah, ke sana dulu ke stasiun Taubat itu duluan dulu Pak. Baru masuk ke Bukit Tinggi. Kan gitu logikanya. Mempermudah sebetulnya amalan kita. Kita yang mempersulit persoalan. Udah tobat aja deh. Oh saya kan nggak bersalah, udah kacau nih. Aduh kalau udah gitu, saya nggak pernah salah, udah kacau. Itu ucapan apa itu? Lah kemana-mana aja antum bawa kotoran kok. Betul kan? Allah yang mensucikan sebagai sholat. Beda, nggak sama dengan Nabi. Nabi cahaya loh, keringat aja bau kesturi. Kita bau apem. Maaf. Kan repot. Kalau orang masih merasa benar, bersih, repot. Doa antum pasti teruji terus. Untung aja Allah makasih sayang. Iya kan? Nah, ketiga, tentang zakat, tentang sedekah. Perhatikan nih, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya mengatakan bahwa segala sesuatu yang diberikan sebagai zakat akan melalui Allah. Allah dulu, misalnya kita kasih ke anak yatim, itu diterima Allah. Allah dulu. Jadi jangan nilai ke orangnya. Itu spiritualnya gitu. Allah yang menerima itu. Syarat ikhlas. Menjadi tidak ikhlas karena menilai orang itu, nggak perlu dibantu tuh. Cingkahak tuh orangnya. Kacau nih. Nggak begitu. Allah yang menerima itu kalau antum ikhlas. Sebelum sampai ke fakir, Allah sudah menerima itu. Karena itu tujuan zakat tidak semata-mata membantu kaum fakir. Bukan. Karena perintah Allah. Nanti yang menentukan kebutuhannya Allah yang melengkapinya, betul kan? Iya kan? Antum gak sanggup. Ada aja tuh Allah yang menentukannya. Misalnya antum ikhlaskan 5.000. Kok bisa ya ngasih makan 100 orang? Allah yang melengkapi. Itu perintah zakat sedekah itu kepada Allah. Berikan kepada Allah. Jangan lihat itu kepada orangnya. Jangan diukur materinya. Tidak ada di zakat itu, sedekah itu transaksional. Tidak ada. Itu spiritual. Betul gak nih? Kan begitu pola berpikir yang benar. Kebutuhan kaum fakir. Menurut kitab Sirrul Asrar, tujuannya zakat sejatinya adalah, kata kitab Sirrul Asrar, hatta takuna niyatu man yaudil zakata makbulatan indallah. Agar niat seorang yang berzakat diterima oleh Allah. Jadi kalau kita zakat kita ini diterima nggak oleh Allah? Ya, diterima nggak sama Allah? Itu yang ditakutkan. Ini kan kutipan dari firman, kata Syekh Abdul Qadir. Jadi Syekh Abdul Qadir ini ngutip dari nas Al-Quran, Ali Imran ayat 92, baca tuh. Dikutip dengan perkataan tadi. Itu dia. Lan tanalul لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahui. Allah memang mengetahui.
Tidak sampai kebajikan sempurna antum tidak. Kalau niat jabat antum, niatnya nggak benar, nggak ada tata syarah. Ya. Keempat, kata kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani jangan disepelekan ya. Ini dibalik itu nih. Ya. Ini perkara puasa. Ya, perkara puasa, bayangin perkara puasa ya. Itu ada dua. Quran juga begitu. Perkara puasa itu ada dua. Ada puasa lahir, ada puasa batin. Puasa lahir dibatasi oleh waktu. Betul kan? Dengan menjauhi makanan, minuman, hubungan seks dari fajar hingga tenggelam matahari. Sedangkan puasa batin tidak dibatasi waktu. Tidak. Kalau antum puasanya dibatasi waktu 30 hari di bulan Ramadan, antum lakukan, maka akhirnya puasa antum sama dengan setahun. Itu hadis. Karena ada puasa batinnya. Dijalani nanti kata Allah selama-lamanya, selama hidup di dunia hingga kehidupan akhirat dengan menjaga semua indera. Syaratnya gitu. Pas antum puasa jaga juga indera. Ini enggak, pas puasa lahir antum, kalau nggak ada yang kece, wah pergi Pak Raun Pak itu. Melihat makanan, serem. Dibeli semuanya kan. Itu enggak puasa indra itu. Itu hanya puasa lahir aja. Memang dapat pahala. Tidak membatalkan yang kayak gitu. Kecuali yang sudah disyariatkan kan. Tapi ingat puasa kita beda. Di Sirrul Asrar begitu, ada puasa batin. Makanya orang dulu kalau pas bulan Ramadan ngapain? Yang tua-tua itu ke masjid 30 hari namanya apa? Basuh lu. Supaya indrawinya tidak rusak. Sekarang udah gak ada. Iya kan? Jadi itu nanti kalau begitu antum sudah dianggap puasa berketerusan. Itulah puasa yang sejati. Begitu dalamnya kitab Sirrul Asrar membahas perkara puasa. Ini ada hadisnya. Sahih. Ya. Lel syaimina farhatani. Farhatun anda fitri wa farhatun anda riyatullah ta'ala. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Ya. Satu kegembiraan saat berbuka, benar kan? Yang kedua, kegembiraan saat melihat Allah. Itulah makrifat. Banyak orang menjabarkan begitu. Syekh Abdul Qadir Jailani itu dijuluki bukan mendewakan beliau, bukan. Karena mereka dikasih berkah dengan keilmuan kitabnya. Manakibnya kita pelajari dan itu tidak menyelisih Quran dan Wahyu dan Nas. Metodenya udah jelas. Dijuluki sampai dijuluki Sultanul Aulia. Artinya imamnya para wali. Ya. Ini sering mengupas tentang aspek lahir dan batin, disatukan tuh. Dari sholat, ibadah haji, sampai memberikan panduan zikir, wirid, berkalwat, ada tuh. Menyingkap hakikat kebahagiaan, hakikat penderitaan, penyucian jiwa, menganjurkan perang melawan hawa nafsu, melihat hakikat ilahi. Tentunya maksudnya dengan mata batin, hingga meraih makom penyaksian musyahadah dalam konsep ruhani. Itu kitab-kitabnya. Kalau antum tidak membedahnya, antum hanya di wilayah zahir aja. Antum mentok di wilayah taubat aja. Dan taubat pun tidak mendalam. Syekh Abdul Qadir Jailani menggambarkan secara lengkap tentang tasawuf. Memadukan antara ilmu syariat. Dia dalam, dia tafsir juga, dia fikih juga, ahli. Sekali lagi ini bukan mendewakannya. Ya.
yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah melalui penerapan praktis dengan keharusan untuk menghayati hakikat serta manfaat dari yang diterapkannya secara lingkungan syariat. Jadi nggak mutlak ruhani aja. Jadi tasawuf yang dirumuskan jauh dari paham-paham yang sering mengatakan bahwa setelah seseorang mencapai tingkat hakikat sudah tidak dibutuhkan lagi syariat. Ini kacau ini. Nggak bisa di sini. Walaupun antum sudah sampai jikirnya, kopi, siri, tetap sholat enggak juga dong, cikui kamu. Nggak bisa. Puasa harus, betul kan? Nggak bisa meninggalkan syariat. Dengan kata lain, andung hanya mengajak setiap mukmin untuk berpindah dari iman yang baru sampai pada batasan rasio, teori, kepada imam akal, kepada iman yang sudah sampai pada tahapan-tahapan penghayatan, pendalaman. Itu disebut iman jauki. Naik terus iman kita. Dan dari kesadaran hati akan perbuatan dan sifat-sifat Allah yang disebut makam fana kepada pemahaman ruhani akan jatnya sampai makam baqo. Ada di zikir. Belum sampai kita ke situ. Ya. Itu iman. Dengan demikian, seorang mukmin, insya Allah mudah-mudahan antum menjadi betul-betul mukmin paham, akan meraih hakikat kelembutan dalam hidup, mencapai keikhlasan dalam hidup, menghampiri sang kekasih yang maha suci dengan benar. Ya. Itulah rahasia dari segala rahasia kitab Sirrul Asrar. Banyak orang gak mau membacanya. Apakah itu karena sulit? Jadi kita sering memperbandingkan dengan ilmu modern seperti psikolog modern, filsafat modern. Ada buku dari barat yang katanya keren banget. The Secret. Fenomenal katanya. Wah, bukunya The Secret. Fenomenal. Wah, ya. Kalau tidak boleh dibilang terpengaruh oleh kitabnya Syekh Abdul Qadir Jalani, bohong tuh. Karena isinya itu, terpengaruh itu. Berarti yang pengarang The Secret, yang fenomenal dunia itu mancene. Kitab Sirrul Asrar. Nggak percaya, coba baca isinya. Jadi itu terpengaruh oleh kitab Sirrul Asrar. Spiritualitas di barat sebenarnya jauh tertinggal dari spiritualitas di dunia Islam. Karena Sirrul Asrar dikarang jauh sebelum barat mengungkapkannya, betul kan? Jauh. Inilah 4 rahasia dari 24 rahasia yang ada dalam kitab Sirrul Asrar. Yang mudah-mudahan Andung bisa sampaikan secara singkat tadi. Karena kalau membaca yang aslinya, waduh repot juga nih. Target kita hilang, target yang lain. Karena hukum sekarang kan target. Habis waktu kita ya. Ya. Karena nanti main gamenya nggak tuntas kan. Jadi di sini Andung berharap kitab ini menjadi konsumsi wajib bagi masyarakat, khususnya orang yang mendalami tasawuf, filsafat, psikologi, tarbiyah, maupun yang orang yang mau bertarekat. Terlebih yang baru mengenal dunia tasawuf, dunia ajaran tarekat. Mudah-mudahan terjemahan ini bisa memicu generasi untuk ikhwan akhwat yang ada ini kepada kader jatman ya. Tahu jatman? Orang yang tidak mengandalkan syariat saja ya. Untuk dapat berlomba menerbitkan karya-karya ilmiah ya. Ya. Yang bisa memberi manfaat bagi semua kalangan masyarakat khususnya muslim. Jadi ini baru tadi penjelasan untuk memasuki makomat ke-6. Sedikit aja makomat ke-6 ya. Ini kan kita baru masuk makomat 6. Kemarin ke-5 Pak. Dari kitab Sirrul Asrar. Makomat ke-6 itu masalah tobat. Ya. Perjalanan tobat. Jadi tobat itu ada perjalanannya. Itu di bab 6 di kitab Sirrul Asrar. Ya. Jadi bahasanya di sini Andung baca biasa aja ya. Karena ini sebetulnya udah jelas. Ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Selalu begitu kitab Sirrul Asrar. Menguatkan lagi keislaman. Allahu la syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluh. Haqqullah, rahmatullah, ridha Allah, amma ba'du. Tahap-tahap dan peringkat-peringkat perubahan kerohaniahan seseorang telah disebutkan di risalah sebelumnya. Perlu ditegaskan bahwa setiap peringkat atau makomat harus dicapai terlebih dahulu dengan makomat tobat. Cara bertobat bisa dipelajari pada orang yang telah dirinya bertobat. Jadi bertobat pun harus ada guru. Orang yang sudah menjalani tobat. Itu kata kitab Sirrul Asrar di bab 6. Tobat yang sebenar-benarnya menyeluruh merupakan langkah pertama dalam perjalanan antum ruhani dalam amalan torekot dan tasawuf. Dasar ini berdasarkan firman Allah Al-Fat ayat 26. Baca. Tuh. Itu Sirrul Asrar. Ij'aladina إن جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan adalah Allah mengetahui segala sesuatu. Pertanyaannya, ini ilmu tobat. Banyak yang nggak tahu nih. Syarat tobat apa? Kalau antum nggak takut sama Allah nggak bisa tobat. Berulang lagi dosa. Kalimat takwa adalah artinya takut kepada Allah. Itu dirasa. Sampai kamu nggak akan bisa dinilai tobat kalau belum takut kepada Allah. Yaitu kalimat takwa. Kalimat takwa apa? La ilaha illallah. Itu dia. Thayyib. Jadi istighfar terkait kalimat takwa. Artinya kamu tidak akan dinilai tobat kalau kamu nggak takut sama Allah. Bener nggak? Akan mengulang. Jadi setelah istighfar ucapkan kalimat takwa berulang-ulang di hati supaya timbul takut dengan dosa. Paham? Ini tegas-tegas saja, ini itikad. Itu diajaran di Sirrul Asrar. Itu gunanya antum sering mengulang-ulang la ilaha illallah. Nggak bisa antum bertobat dengan benar kalau belum masuk kalimat takut itu. Setuju?
Jadi nggak bisa sendiri. Nggak bisa. Keadaan takut kepada Allah sama dengan kalimat la ilaha illallah, sama. Itu dia keadaan takut. Jadi kalau kamu takut dengan kehidupan, takut dengan apa aja, fisik, cemas di udara, yang disebut apa? Kalimat anak-anak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berarti anak-anak itu takut mati. Padahal yang benar la ilaha illallah. Ya Allah, saya takut dengan azabmu. Itu yang benar. Betul kan? Makanya kalau antum ngelihat jin, kalau ada, astagfirullahaladzim, cengengesan tuh jin tuh. Ya TK, takut Yuden. Bukan dengan jin takutnya, bukan gak ada uang takutnya, bukan suami takutnya, bukan karena jomblo takutnya, tapi takut kepada Allah. Itulah la ilaha illallah. Duduk, udah keren, pulang, udah selesai kaji. Kan gitu lagi, harus ditegasin. Kenapa andung berulang kalimat la ilallah? Karena kalimat takwa adalah kalimat takut kepada Allah. La ilaha illallah. Nggak ada semua itu, kecil. Kecuali Allah yang kita takutin. Baru benar akidah itu. Iya kan? Nyinyian dong. Indah. Andung mau ulang supaya masuk ke hati kalimat takwa itu. La ilaha illallah, kapan dapat uang nih? La ilaha illallah, kapan? Kemana larinya? Betul nggak? Banyak maaf. Kalau itikat andong mesti tegas menyampaikannya. Itu akidah. Tiada Tuhan, tiada apa-apa, tiada ketakutan kecuali aku takut hanya Allah. Kan itu maknanya. Bagi orang yang mengetahui ini, akan ada perasaan takut kehilangan Allah. Betul kan? Dalam kehidupan. Kalau antum takut Allah tidak mengontrol, ya, maka aman hidup antum. Sepakat? Masih ada yang menolak? Kenapa antum berani berbuat dosa? Karena merasa Allah tidak mengontrolnya. Tidak ada ihsan. Dan itu bisa diamalkan. Kehilangan perhatian Allah, cinta Allah, keampunan Allah, timbulkan itu. Memang itu ada. Dia takut dan malu melakukan kesalahan ujungnya secara kejiwaan. Sedangkan dia melihat, Allah Maha melihat. Betul kan? Allah Maha meliputi. Jika keadaan seorang itu tidak ada perasaan demikian dalam kehidupan antum, bingung andung ngajinya nih. Bingung. Dia perlu mendapatkan orang yang bisa mentalkin supaya takut kepada Allah. Itu yang talkin. Takut sama sakit, berarti antum takut sama mati. Padahal mati ketentuanku, takutnya harus kepada Allah. Betul kan? Iya kan? Karena itu belum ada, itu kan pun jadi sulit kehidupan antum. Masya Allah. Jadi tolong tanamkan lagi takut kepada Allah. Itulah takwa. Sumber dari mana saja perkataan itu harus diterima. Dan memang perkataan itu wahyu. Semuanya dari Allah. Dan siapa yang menerimanya harus bisa membedakan antara perkataan yang suci dengan perkataan yang orang awam. Penerimaannya harus sadar cara perkataan itu diucapkan. Karena perkataan yang bunyinya sama mungkin mempunyai maksud yang jauh berbeda. Antum menyebut la ilaha illallah, tapi maknanya bisa berbeda. Tidak mungkin perkataan yang datangnya dari sumber yang asli, yang ajali, sama dengan perkataan yang datang dari sumber atribut-atribut pikiran dan kehendak kamu dan nafsu kamu. Tidak mungkin sama. Sepakat?
Hatinya menjadi hidup bila dia menerima benih tauhid. Mau ditalkin, mau mengakui kelemahan kita, kelalaian kita. Itulah hati yang hidup. Karena benih yang demikian sangat subur. Itulah benih kehidupan. Tidak ada yang tumbuh dari benih yang kering lagi tiada kehidupan. Tidak ada. Itu pentingnya jiwa dan hati kolbu. Karenanya kalimat suci La ilaha illallah disebut 2 kali di dalam Quran menjadi bukti. Dibaca Asy-Syafaat ayat 35 dan 36. Menjadi bukti itu kalimat itu. 35 36. Innahu Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Kalau sumber perkataan la ilaha illallah bukan dari Allah, maka antum akan jadi sombong. Betul kan? Itu maksudnya. Dianggap orang gila itu. Ini keadaan orang awam yang baginya termasuk kewujudan zahirnya adalah semua Tuhan-Tuhan. Ketangkap maksudnya? Ketangkap ya? Itu bahasa spiritualnya. Jelasnya Allah berfirman, dinaikkan ini asbabun nuzulnya. Quran surat Muhammad ayat 19 dibaca. Yang benar kalimat la ilaha illallah itu di Quran 19 kepada Nabi Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Paham? Paham? Ikhwan?
Kenapa Andung sering mendulukan astagfirullah al-ghafurur rahim? Itu larinya ke zahir dan batin yang di awal. Tapi setelah itu la ilaha illallah ditegaskan dengan fa'lam annahu. Itu sering Andung sampaikan pada kita zikir di Torekot, khususnya Qadariyah Naksabandi. Ada gak dasar dalilnya? Ada yang membantahkannya? Ada, itu dalilnya kok. Astagfirullahaladzim, bersihkan saya, tahara, baik lahir maupun batin. Ucapkan di awal. Sampaikan dengan selawat bahwa kita bodoh, umi. Setelah itu, ketahuilah sesungguhnya kalimat yang benar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berulang-ulang. Supaya timbul takut kepada Allah. Betul kan? Salah nggak torekotan tuh? Ada dalilnya kan? Jadi firman Allah tadi menjadi panduan deh. Amalkan oleh antum. Ya, jangan sepelekan hal itu. Khusus untuk orang-orang beriman yang takut hanya kepada Allah ya. Karenanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu seorang sahabat meminta kepada Rasulullah mengajarkan kepada cara yang paling mudah, bernilai paling cepat kepada keselamatan hidup. Bertanya kepada Nabi. Nabi tidak langsung menjawab. Nabi menunggu menanti malaikat Jibril memberikan jawabannya. Dari sumber ilahi. Nggak berani Nabi menyampaikannya, mentalkin tuh. Jibril datang dan mengajarkan kepada Nabi ucapan La ilaha illallah. Itu hadisnya sahih. Sambil memutarkan mukanya yang diberkati ke kanan, mengucapkan illallah ke kiri, sambil memutar mukanya ke kiri ke arah hati, kemudian sucikan, diberkati Allah. Hadisnya sahih. Jibril mengulang ini 3 kali kepada Nabi SAW. Mengulanginya 3 kali dan mengajarkannya demikian kepada Sayyidina Ali dari Nabi. Jadi pertama kali yang ditalkin oleh Nabi adalah Sayyidina Ali. Dan hadis sahih. Kemudian terus turun menurun dari yang duduk sampai ke antum. Ada nasab keilmuannya, tidak sembarang ngomong. Tanggung jawab. Kemudian baginda Nabi mengajarkannya yang demikian kepada sahabat-sahabat baginda. Jadi Sayyidina Ali merupakan orang pertama yang bertanya dan menjadi orang yang pertama yang diajarkan talqin zikir supaya takut kepada Allah. Kemudian suatu hari setelah kembali dari peperangan, Nabi berkata, selanjutnya, kan kita setelah zikir ini kita perang. Cari duit itu kan perang. Bersosial itu kan perang. Betul kan? Beda perang dulu dengan perang. Setelah kembali dari peperangan, Nabi berkata kepada pengikut-pengikut Nabi, laqad audna lil tawi min harbin sagiratin linuaziha harban kabiratan. Kita baru kembali dari peperangan yang kecil untuk menghadapi peperangan yang besar. Ya. Baginda merujuk kepada perjuangan dengan ego diri sendiri. Bukan perang gede. Paling berat ada perang kepada diri sendiri. Setelah takut kepada Allah, masuk tuh iblis setan menggoda kita supaya kita tetap kembali berbuat jahat, egosentris. Nafikan lagi dengan la ilaha illallah. Enggak akan berhenti sampai kiamat. Berulang-ulang. Jadi nggak heran kalau ada orang kembali lagi berbuat dosa, hantam lagi dengan la ilaha illallah. Memang begitu. Karenanya keinginan yang rendah bagi diri, musuh yang besar ada di diri, yaitu nafsu rendah yang menjadi musuh kepada
penyaksian kita kepada tauhid. Karenanya Rasulullah bersabda, akbar adu'an laka tahta dualuaika al-hubul ilahiyulan ya'isha hatta yamutu aduhu rakhabatikal jasadi atuwayat trukuka. Musuh kamu yang paling besar ada di bawah rusuk kamu. Kata Nabi, cinta ilahi tidak akan hidup sehingga musuhmu ditahlilkan. Hadis ini sahih. Hawa nafsu badaniyah kamu, itulah gunanya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Supaya pikiran takut hanya kepada Allah. Duduk. Dan itu amalan yang paling keren deh. Betul-betul keren. Kalau hanya sekedar ditalkin baca aja la ilaha illallah, nggak dijelaskan seperti ini kan repot kita ya. Nggak paham. Itu ada di Sirrul Asrar. Awalnya harus bebas dari ego yang menyeret kamu kepada kejahatan. Awalnya itu dulu deh. Kalau antum ingin sempurna dimuliakan Allah, dimuliakan makhluk. Kemudian kamu akan memiliki sedikit suara hati. Jangan sampai hati kamu tidak bersuara karena tertutup oleh ego kamu. Walaupun kamu masih belum bebas sepenuhnya dari dosa, kamu akan memiliki perasaan mengkritik diri sendiri, udah bagus. Bisakah antum hidup mengkritik diri sendiri? Bukan mengkritik orang. Tetapi ia belum mencukupi. Kamu mesti melewati tahapan tersebut pada peringkat di mana hakikat yang sebenarnya dibukakan kepada kamu, kebenaran tentang benar dan salah. Kemudian kamu akan berhenti melakukan kesalahan dan akan hanya melakukan kebaikan. Dengan demikian, diri kamu akan menjadi bersih insya Allah di dalam menentang hawa nafsu dan tarikan badan kamu. Kamu mesti melawan nafsu kehewanan, kerakusan, terlalu banyak tidur, pekerjaan yang sia-sia, menentang sifat-sifat hewan liar di dalam diri kamu. Kekejian, marah, kasar, berkelahi. Kemudian kamu mesti usahakan membuang perangai-perangai ego yang jahat, takabur, sombong, dengki, dendam, tamak, dan lainnya. Itulah penyakit tubuh di hati kamu. Cuma orang yang berbuat demikian yang benar-benar taubat, bersih, paham ilmu taubat, paham ilmu iman, dan murni. Karenanya Allah berfirman di Al-Baqarah ayat 22 tadi udah disebut. Innallaha yuhibbu tawwa bina wa yuhibbul mutakhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat. Betul kan? Dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Bukan minta ke minta kalau belum tobat. Tobat dulu aja deh. Perkara minta gampang, datang sendiri. Dalam melakukan tobat, seseorang itu mesti bersungguh-sungguh, istiqomah supaya penyesalannya tidak samar. Penyesalan masih samar. Dan tidak juga secara umum agar dia tidak jatuh ke dalam ancaman Allah. Apa Allah mengancamnya? Fi katririn minal ahyani yatubuna lakinahum fi alwaqi laishu asfin wala tuqbal tawabatahum. Ini di Quran. Banyak sekali mereka bertobat. Mereka tidak sebenarnya menyesal. Taubat mereka sia-sia tidak diterima. Banyak. Ini ditujukan kepada mereka yang hanya mengucapkan kata-kata taubat tetapi tidak tahu sejauh mana dosa mereka. Kita ngomong istighfar, kita taubat, tapi tidak tahu sejauh mana kita sudah berdosa. Malah tidak mengambil tindakan pembaikan, pencegahan lagi. Itulah taubat yang biasa kalau diandung namanya. Taubat johir namanya, yang tidak menusuk kepada puncak dosa. Seumpama orang yang menghilangkan rumput dengan memotong bagian di atas tanah, tetapi tidak mencabut akarnya yang ada di dalam bumi. Tindakan yang demikian membantu rumput justru tumbuh akan lebih segar. Betul kan? Nah,
Karenanya orang yang bertobat dengan mengetahui kesalahannya dan puncak kesalahan itu akan berazam tidak mengulanginya, membebaskan dirinya dari kesalahan itu, mencabut akar pokok yang merusak, cangkul yang digunakan untuk menggali akarnya, puncaknya dosa-dosa yaitu pengajaran kerohanian dari guru-guru yang benar. Tanah mestilah dibersihkan sebelum ditanami benih. Tahara. Itu sebabnya Allah berfirman. Ini kata Allah. Anda uraikan aja di Al-Hasyr ayat 21. Dibaca dulu. Ini perkara tobat harus tuntas. Lau anjalna Bayangin Pak, diturunkan Al-Quran kepada kita, masih juga berani berbuat dosa, masih mengandalkan ego. Di mana ilmu antum? Maaf, iktibarnya kalau betul-betul la ilaha illallah diturunkan ke gunung, hancur tuh gunung. Begitu takutnya kepada Allah. Juga Allah berfirman di Asy-Syura ayat 25. Wa huwallazi yaqbalu taubatan ibadihi wa yafu an syai'ati wa yalamu wa ma ta'falun. Dan dialah yang menerima tobat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan juga firman Allah di Quran surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba'a amana wa amila amalan sholihan faulaika ibadullahi syai'atihim hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah kebajikan, dan adalah Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Tadi sudah dibaca. Karena itu ilmu tasawuf itu terdiri dari 4 huruf. Ilmu tasawuf itu terdiri dari 4 huruf. Yaitu ta, sad, waw, fa. Huruf ta artinya apa? Diambil dari ta, taubat. Taubat terbagi 2. Taubat johir, taubat batin. Tadi sudah dijelaskan kan? Taubat johir adalah manusia kembali dengan seluruh badan lahiriahnya dari dosa dan sifat tercela kepada taat, dan dari menentang perintah kepada taat dalam perkataan maupun perbuatan. Adapun taubat batiniah ialah manusia meningkatkan diri dari taat terhadap aturan meningkat kepada pembersihan kolbu. Bila telah berhasil menggantikan sifat tercela dengan sifat terpuji, maka seorang salik, pejalan yang menuju kepada Allah, sudah mencapai huruf ta. Huruf ta itu berubah menjadi huruf sad.
Dia ambil dari kata lafaz safaun, yang artinya bersih. Qalbu antum udah bersih. Qalbun salim. Bersih terbagi dua juga. Bersih hati dan bersih rasa, jauh. Bersih hati ialah seorang salik membersihkan hatinya dari kekotoran manusia. Itu yang disebut sifat basyariah. Seperti syahwat yang didorong oleh hati. Di hati itu ada syahwat yang mendorong. Contohnya banyak makan, minum, tidur, berbicara, menyenangi benda dunia. Seperti usaha yang berlebihan, bersetubuh yang berlebihan, juga berlebihan dalam mencintai anak-anak, keluarga. Untuk membersihkan hati dari sifat-sifat ini hanya dapat dihasilkan dengan tetap melaksanakan zikrullah, talqin zikir jahar, berlaku bagi mubtadi dan matinya sampai kepada tingkat kafiyah. Itu nanti. Ini berdasarkan dasar ayatnya ada Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna ladzina idza zikrullahu wazilata qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatahu zadatuhum amanna wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin adalah orang yang jika disebut nama Allah gimana? Gemetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayatnya bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal. Apakah udah sampai ke situ? Belum akan sampai ke situ selama antum belum gempur kolbun antum menjadi salim. Yaitu mereka takut hanya kepada Allah. Rasa takut kepada Allah hanya akan timbul di dalam hati bila hatinya telah dibangun dari lupa. Dan hati yang telah dibersihkan hilang dari lupa. Bila hati telah dibersihkan, maka akan terukir dalam hati gambaran goib dari kebaikan maupun keburukan. Karenanya Nabi bersabda, al-tiqi yaqis wal hakim yinazuhu. Orang alim mengukur, sedangkan orang arif membersihkan. Kalau antum alim ngukur, kalau antum sudah derajat arif, membersihkan, tahara. Adapun bersih rasa ialah dengan menjauhi segala sesuatu selain Allah. Dan mencintai Allah dengan terus-menerus melaksanakan asma tauhid. Dengan lisan rasa di dalam rasa. Bila sifat ini telah mencapai, maka salik berarti telah mencapai makom syad. Ketahuilah, taubat yang terima tandanya ialah seseorang tidak lagi jatuh ke dalam dosa tersebut. Karena itu ada dua jenis taubat. Taubat yang awam dan taubat yang mukmin sejati. Orang awam berharap meninggalkan kejahatan dan masuk kepada kebaikan dengan cara mengingat Allah dan mengambil langkah usaha sungguh-sungguh. Meninggalkan hawa nafsunya, kesenangan badannya, menekankan egonya. Dia mesti meninggalkan keegoan yang ingkar terhadap peraturan Allah dan masuk kepada taat. Itulah taubat yang menyelamatkan diri dari neraka, memasukkannya ke dalam surga. Sedangkan orang mukmin sejati, hamba Allah yang murni, berada dalam suasana yang jauh berbeda tobatnya. Mereka berada pada makam makrifat yang jauh lebih tinggi daripada makam orang awam yang paling baik. Sebenarnya bagi mereka tidak ada lagi anak tangga untuk dipanjat. Mereka telah sampai kepada kebersamaan dengan Allah. Mereka telah meninggalkan kesenangan dan kenikmatan dunia dan menikmati kelezatan alam kerohanian, rasa kebersamaan tauhid dekat dengan Allah, nikmat menyaksikan zatnya dengan mata keyakinan. Perhatian orang awam tertuju hanya kepada dunia. Kalau orang awam, dan kesenangan mereka adalah merasakan nikmat kebendaan, kewujudan kebendaan aja saja. Malah jika kewujudan kebendaan manusia dan dunia merupakan satu kesilapan, begitulah juga nikmat dan kecacatan yang paling baik daripada kata-kata yang diucapkan oleh arif. Inna wujudak katiyatun fasyakirit kulla aldunub bil muqaranati. Kewujudan dirimu merupakan dosa. Wujud kamu itu dosa. Menyebabkan segala dosa menjadi kecil jika dibandingkan dengannya melalui penggempuran tauhidullah, kalimat taat la ilaha illallah. Insya Allah kita bahas di bab 8. Begitulah Sirrul Asrar di bab 6 perkara taubat. Belum clear tuh perkara taubat, naik. Jadi taubat nggak semudah itu. Udah paham? Ada makomat, ada tingkatannya, harus dipahami secara benar. Apa yang harus diucapkan setelah istighfar, gimana menanamkan itikad, rasa takut kepada Allah, iya kan?
perlu talqin, perlu keseriusan, perlu kebersihan kalbu. Ya, tobat baru. Wabillahi taufiq. Banyak maaf ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita semua, menjadi ilmu dan menjadi amalan. Wabillahi taufiq. Sekali lagi hanya Allah yang tahu. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.